Kita baca kitab Gatot Kelampaian Sabilul Muhtadin sampai halaman 236. Masalah akikah tasmiyah, tahnik, cukur, nama, ya tasmiyah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan sunnat mengubahkan sekalian nama yang tersebut itu, nama nang keadaan itu nang semalam yang kada baik, dan yang terlebih sangat makruh menamai dengan nama yang dusta. Apa itu maksudnya menamai dengan nama yang dusta? Seperti Sittun Nas, Sittul Ulama, Sittul Arab, Sittul Qadha. Jaka bahasa kita tuh manusia top, manusia paling top. Wah, dusta aja. Nang paling top hanya satu aja, Rasulullah aja. Jadi manusia paling top, nah itu makruh, istilahnya dusta aja, itu paling top namanya. Manusia paling harap, begitu paharatnya manusia. Nah, Sittul Ulama, paharatnya para ulama. Oh, Sittul apa lagi itu, Arab, nah orang Arab yang paling hebat, itu makruh, dusta aja tuh. Yang paling hebat manusia hanya satu, Rasulullah SAW. Jangan dinamakan tadi Sittul Qadha, karena yang demikian itu sejahat-jahat dusta. Tapi itu makruh lah. Dan haram, nah ini kada boleh lah, ini berdosa. Haram menamai dengan nama Malikal Muluk. Malikul Muluk, mananya raja di raja. Wah, ini kan boleh ini Tuhan. Malikal Mulki itu hanya Allah, Al-Malik, yang Maharaja. Karena tiada patut nama itu bagi selain dari Allah. Nang Malikul Mulk itu hanya Allah aja. Malikal Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, gitu. Kada boleh, haram ngaran itu. Jaka Abdul Malik bujur, Abdul Malik itu bagus, samaran Abdul Rahman semalam tak. Dan demikian lagi haram menamai dengan nama Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, Abdul itu kan hamba, Ka'bah berarti hamba Ka'bah lah. Nah, pokoknya bila memulai Abdu, ujungnya kada boleh kecuali nama Tuhan. Ka'bah lain Tuhan, itu makhluk. Jadi Abdul Ka'bah ngaran bahari rupanya ada kira-kira zaman dulu di Arab sana leh. Abdun Nar mungkin ya. Abdun Nari. Bah. Abdun Nari. Nar itu api kalau no. Haram kada boleh. Mun hendak nunnya tuh titiknya alih ke bawah. Jadi bacaannya Abdul Bari. Abdul Bari bujur. Bari itu nama Tuhan, Al-Bari, ya. Nah bagus tuh Abdul Bari. Itu bagus. Jadi Abdun Nar haram. Abdu Ali, Abdu Ali. Abdu hamba Ali, ya. Haram, itu enggak boleh. Jaka Abu Ali, kenapa? Abu Ali. Nah, atau Ibnu Ali, kenapa? Ini Abdu itu hamba man. Dan Abdul Hasan, nah ada boleh juga Abdul Hasan hamba. Kalau Abul Hasan bagus, Abul Hasan. Sayyidina Ali itu gelaran sering Abul Hasan. Atau Muhammad Hasan bagus. Ini Abdul Pak lah, Abdul itu kada boleh setelahnya kecuali nama Allah. Karena jadi kada boleh memberi waham, memberi sangka-sangka ia akan menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Itu
itu pang ada boleh. Dan bersalahan ulama pada menamai dengan Abdun Nabi. Nah, ada ini hilap nih. Abdun Nabi bang jar. Kata kebanyakan mereka itu haram juga. Ulama terbanyak tetap kada boleh juga. Bila Abdun Nabi kada boleh juga. Tapi ada yang membolehkan pilih ini dengan ilat yang tersebut. Itulah yang diikutkan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Dan kata setengah ulama harus, nah ada lah. Tapi Abdun Nabi aja tadi. Jika dikosot dengan dia nisbah kepada Nabi Muhammad SAW. Arti maksud Abdun Nabi itu budak. Kan Nabi ada sisi budak. Nah itu. Ini ada yang bolehkan lah sebutin itu aja bang. Abdun Nabi itu. Itulah yang diiktimatkan, diperpegangi Syekh Romli di dalam kitab Nihayah. Demikian lagi haram menamai dengan Syahansah. Syahansah itu sama mananya tadi, raja di raja. Itu kayak orang di Iran tuh banyak. Syahansah haram saja. Raja yang paling hebat maksudnya. Qadil Qudot peninggi-tingginya qadi. Ya juga tuh kada boleh aja gitu. Dan jarillah atau jarullah, mendimanai jarullah tetangga Allah. Wah, bertetangga untuk nah, itu memberikan sangkaan syirik, jadi yang menyekutukan ya Allah seolah-olah Tuhan bertempat. Nah, jarullah jarullah itu tetangga bahasa kita, tatayan rumah. Jiran Allah. Dan lagi rafiqullah, kawan Allah. Ada boleh juga rafiqullah. Rafiq itu kawan macam kita, kawan akrab. Ada boleh. Lamun saifullah ada apa? Saifullah pedang Allah itu ada apa itu? Saifullah. Sayyidina Ali gelaran sendiri Saifullah. Pedang. Nama Nabi pun Saifullah ada juga. Rasulullah dengan sendiri Saifullah. Itu kan apa itu? Ini rafiqullah, kawan Allah. Kawan. Ada boleh. Itu aja bang contoh-contoh. Mungkin ada contoh lain. Dan barang sebagainya. Lain pada itu ada tah. Nang memberi waham, memberi sangkaan, ia akan yang mahdur, yang dihadirkan. Ya seolah-olah Tuhan itu bertempat. Enggak itu modelnya lah. Tetangga Allah aja. Nah, jadi jangan kayak itu di sini. Dan bersalahan ulama pada menamai dengan nama Qadil Qudot. Bahari juga ada ini kada lagi bang. Qadil Qudot. Qadi yang paling hebat. Hakimul Hukam. Hakim paling tinggi segala hakim. Kada boleh. Kata Imam Az-Zula'i, naqol atau diambil daripada segala sahabat haram yang demikian itu. Dan kata Qadi Abu Thayyib harus, nah ada khilaf juga bang. Dan hasil perkataan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah harus dinamai dengan yang demikian itu. Itu ada hanuslah, ada khilaf lah. Demikian lagi haram perkataan setengah daripada awam tatkala menanggung sesuatu yang berat, nak membawa apakah mengangkat karung, lalu berucap alhamdulillah Allah mengangkat. Allah aja mengangkat. Kayak seorang Allah. Nah, alhamdulillah Allah itu orang Arab sana panglah kita kada ada pang di sini. Bahasanya itu nah alhamdulillah Allah nama angkat aja. No, lah. Kayaknya tuh kayak model nah jakat ya Allah tolong, itu kan apa tuh doa Allahumma ya Allah tolong itu kan apa ini Allah nama angkat mau kepada Tuhan katanya itu. Itu orang Arab sana panglam, kita kada depang itu. Kita paling hendak memimpin barat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa mudahan kawat. Dan tiada mengapa melakop itu bahasa kita menggalari, menjoloki dengan yang baik. Jadi menggalari orang yang bagus, baik seperti Zainul Abidin. Zainul Abidin
Ada kita ngaran lah. Kalau kita orang Indonesia Zainul Abidin itu ngaran. Kalau orang Arab Zainul Abidin itu gelar, perhiasan orang yang ahli ibadat. Nah, yang ngaran sidin lain tak ada Zainul Abidin lah. Bisa aja ngaran sidin Ahmad, Muhammad atau cuma digalari Zainul Abidin. Ada kita jadi ngaran, ada orang Arab tuh jadi galar. Bagus tuh. Nah, menggalar orang perhiasan orang ahli ibadat. Nuruddin, ya Nuruddin. Cahaya agama. Nuruddin, melainkan barang yang telah diluaskan padanya oleh segala manusia sehingga menamai mereka itu akan segala mereka yang rendah martabat dengan pula Nuruddin. Dan sunat bagi anak itu gelar ulama lah, gelar ulama. Dan sunat bagi anak dan murid dan sahaya bahwa jangan menyeru ia dengan nama ibu bapaknya. Mengiau abah jangan bisa ngaran. Oh ya, anak mengiau abahnya utuh umpamanya tuh aja. Anak kada boleh mengiau abahnya dengan nama abah itu. Lamun orang betakun kada apa-apa bang. Siapa abah ikam? Abah ulun si anu tuh kada apa-apa. Ini mengiau sidin, mengiau abahnya. Dengan apa? Anak dan murid jangan menyeru dengan nama ibu bapaknya dan gurunya dan tuannya dengan nama itu. Abah, entah Allah, jangan nyambat ngaran sidin maksudnya ta. Nah, kita kan lah ada kan mengiau abahnya lawan ngarannya ya anu pun Allah. Amat bapaknya abahnya mat jangan. Tuh kurang baik gitu. Nah, mun abah kada apa-apa. Lain kita bepada itu kada apa-apa. Aku ulun si anu bin anu itu kada apa-apa itu bagus. Kalau orang Arab itu mesti bebin. Ada mau sorongan aja. Habaib tuh ya juga. Ana Ahmad bin Muhammad. Mau ana tuh sambat ngaran abah itu kada apa-apa. Ini mengiau silin langsung. Kada boleh dengan langsung ngarannya. Itu adab lah. Dan sunat di kunyah. Nah, kunyah itu pulang abu nya orang Arab tuh ngaran galar kunyah itu bahasa kita abu membuat Abu Bakar Abu Labra. Nah, Abu Bakar tuh ngaran kada Abu Bakar bang. Nah, Abu Bakar tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngaran kada Abu Bakar, itu Abu Bakar. Abahnya Bakar. Abahnya bahasa kita bahasa Banjar abahnya nyala mamanya Anang, nah abahnya si Utuh. Nah itu kita modelnya itu orang Arab itu Abu. Ngaran sina Abu Bakar itu Abdullah bin Abu Quhafah. Nah jadi sunat Abu dikunyah tadi membuat Abu atau Abi atau Umu mereka yang mempunyai kelebihan daripada ulama. Nah, macam Abah Guru Abu Muhammad Amin Badali. Nah, ya Allah, macam Abah Guru ta. Nah, itu sunat kita mengiau gitu. Abu itu. Itu hampir semuanya para ulama tuh membuat Abu itu. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad Imam Syafi'i itu ngaran sidin Muhammad. Anak sidin ngarannya Abdullah. Jadi abahnya Abdullah yaitu Muhammad bin Syafi'i. Dan laki-laki maupun perempuan dengan kunyah yang baik. Kunyah itu tadi Abu itu deh. Dan jika tiada bagi mereka itu anak sekalipun, mun kada bisa anak pun kayak aja abahnya siapa? Mun ada bisa anak abahnya abahnya Anang, abahnya si Anu. Mun kada bisa anak pun abahnya si Balong. Biar kada bisa anak, barangnya abahnya apakah? Abahnya nang orang itu sunat, itu orang Arab panglah. Kita Indonesia ini kada jarang itu. Kecuali orang Banjar buat abahnya si Anu itu ada bisa anak aja, bukan ada bisa anak kalau marahnya.
daripada ulama tadi. Dan sunat berkunyah dengan nama yang terbesar daripada segala anaknya. Itu orang Arab jalah, kita nih. Tapi kita bisa juga bang, anak nang peganalnya siapa? Abahnya si Ano. Sini bisa anak 4 ikong umpamanya. Siapa anak sini yang paling ganal? Jadi abahnya si Ano tuh anak nang pengenuhannya. Sunat gitu. Sunat itu. Nang penuhannya daripada yang terbesar dengan nama yang terbesar daripada segala anaknya. Dan haram berkunyah dengan Abul Qasim. Nah ini kada boleh. Abul Qasim itu hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang lain kada boleh. Anak 4 Abul juga. Mun Abu Ahmad boleh aja, Abu apakah? Asal jangan satu Abul Qasim. Kalau Abul Qasim itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang lain kada boleh bergelar Abul Qasim. Kalau anak Nabi kita kan ada ngarannya Qasim. Anak Nabi itu 7 ikong. 4 bini-bini, 3 laki-laki. Nang laki-laki Qasim, Abdullah lawan Ibrahim. Nah, nang Qasim itu meninggal lagi halus juga. Kemudian nang bini-bini 4 ikong. Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Nah, Abul Qasim, ya Abul Qasim sallallahu alaihi. Yakni sama ada ia berkunyah itu bernama Muhammad atau tidak. Kalau mentang-mentang anak seorang ngaran Muhammad lah, sama ada yang berkunyah itu bernama Muhammad. Orang tuh ngaran Muhammad, bisa anak Qasim, lalu dikiau Abul Qasim juga, kada boleh juga. Biar ada bisa anak ngarannya Qasim, sidinnya ngaran Muhammad juga, kada boleh juga. Hanya satu yang boleh berkunyah dengan Abul Qasim, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari dengan yang lain aja dah, atau tiada. Dan sama ada ia pada masa Nabi hidup sejaman Rasulullah atau tiada. Inilah yang diiktimatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Nihayah. Tetapi haramnya itu atas yang mewada'akan kunyah juga, bukan atas yang menyerup. Inya seorang baulah seorang kena kiau anu aja Abul Qasim, itu kada boleh itu. Nah, dan janganlah diberi berkunyah Abu orang yang fasik dan yang bid'ah dan yang kafir, melainkan karena takut fitnah atau karena menta'arifkan dia seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu nah, Abu Lahab itu ada ngaran juga lah, ngaran Abu Lahab itu ada. Abu Jahal dan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu ngarannya Abul Hakam, Amar kan Abu Jahal itu lah. Malah digelari orang Abul Hakam, orang yang bijaksana. Gara-garanya ada panjang kisahnya itu riwayatnya. Jadi bergelar Abu Jahal ada sebabnya. Nah, demikian juga Abu Lahab gitu tah. Dan sugiannya bagi seorang jangan ia berkunyah dengan sendirinya, jangan baulah seorang, melainkan jika ada ia masyhur dengan kunyah atau tiada dikenal dengan yang lainnya. Dan haram melakop menggelari orang dengan yang dibencinya. Nah, ini kada ketujuh digelar itu seorang mah mengiawan kayak itu kada boleh, haram. Misalnya a'ma, buta, si buta. Ini memang orangnya buta, tapi nya kada ketujuh dikiau apa? Dikiau buta. Ada boleh kita mengiau buta. Si buta. jangan dikiau buta aku jinya lah. Nya kada ketujuh dikiau tu padahalnya buta. Kada boleh kita mengiaunya. Nah, nya benci. Ahwal bahasa kita juling, si juling. Nah, juling. A'raj, timpang, ya juga. Nang kada bagus, ini indah. Padahalnya timpang, jelas timpang. Cuma ini indah, kita jangan mengiauinya. Dan jika ada bersifat dengan dia sekalipun, melainkan, nah ada yang boleh, karena menta'arifkan dia di kampung situ, misalnya nang timpang orangnya bertiga,
kalau atau nang juling orang berapa mun kada disambat anu kah nang anu juling tuh nah tuh ada di Mata Purari Bahari ada juga mun disambat ya tahu orang terkenal sih itu coba kan awang kan disambat ada orangnya nah itu mau kada mau katanya mentarif di situ banyak orangnya tapi ingat situ aja bang, jangan asal sekadar orang tahu aja toh kada menghina katanya seperti tiada dikenal akan dia melainkan dengan lakop tersebut. Namun lakop dengan julukan itu hanya orang tahu, mun kada disambat tuh orang kada tahu nya banyak yang sama kayak itu umpamanya. Nah itu sampai di situ kita masalah tasmiyah.